Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik semuanya Ananda, sebelum kita mulai, siapkan terlebih dahulu ketua kelasnya. Siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Takdimu bisalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ananda, Ustazah mau ambil absen. Sekarang tanggal 2 bulan 1 2025 ya. Hafiz Hadirza. Indah Muhammad Al-Ghazali, Hadirza. Muhammad Asad Fayad. Oh, sakit? Ya. Iya sakit. Kita doakan ya teman yang sakit ya. Muhammad Farira Fadel, Muhammad Rashid, Hadirza. Nabil, Hadirza. Nadira, Salwa, Syifa, Zaskia, Hadirza. Irfan. Hadirza. Nah, hadir. Kecuali Fayad yang tidak hadir ya, yang sakit temannya. Kita doakan teman yang sakit itu cepat sembuh. Baik anak-anak semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran, bagaimana liburannya kemarin? Bagaimana suasana liburnya? Menyenangkan? Nah, jadi selamat lagi kita kembali ke sekolah ya. Setelah kita libur lebih kurang berapa? 2 minggu ya. Setahun kan? Dari tahun 2004 sampai tahun 2025. Nah, kan setahun liburnya tuh. Jadi kita harus semangat lagi untuk belajarnya ya. Tidak ada yang malas-malas. Nah, silakan dirapikan tempat duduknya terlebih dahulu. Kalau ada sampah, tolong diambil. Ya, Irfan. Nah, ini kita akan memasuki materi kita yang pertama. Nih. Praktek jual beli dan utang piutang. Nah, jadi sebelumnya Ananda belajarnya tentang apa? Minggu lalu tentang sholat. Nah, tentang sholat. Sholat apa? Sholat jenazah. Berapa takbir sholat jenazah itu? 4 takbir. Apa hukumnya? Fardu kifayah. Betul Fari. Ya. Jadi sekarang kita masuk pembelajaran tentang praktik jual beli dan hutang piutang serta menghindari riba. Nah, ini tujuan pembelajaran kita kali ini. Setelah kita mempelajari ini, Ananda mampu mendefinisikan istilah jual beli, hutang piutang dan riba secara jelas dan sesuai dengan fikih muamalah. Yang kedua, Ananda mampu menjelaskan hukum jual beli, apalagi hutang piutang dan riba. Selanjutnya, Ananda dapat mengidentifikasi masalah terkait jual beli. Apa saja terkait jual beli itu nanti, utang piutang dan riba di era modern ini. Selanjutnya, peserta didik dapat memberikan solusi sesuai dengan prinsip fikih muamalah. Itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, ada pertanyaan? Tidak. Nah, ini coba baca Indah. Apa nih? Apa nih? Tulisan ini apa nih? Apa artinya? Bacaannya.
Hujan deras menaiki delman, bersakuyup aduhai kasihan. Katanya ikhlas beri pinjaman, saat dibayar minta lebihan. Siapa yang tahu maksud dari pantun ini? Hujan deras menaiki delman, basah kuyup aduhai kasihan. Katanya ikhlas beri pinjaman, saat dibayar minta lebihan. Riba. Apa? Riba. Siapa tadi yang jawab tuh? Rashid. Jadi ya, katanya ikhlas beri pinjaman, saat dibayar minta lebihan. Itu bagus itu. Maka kita akan membahas itu nantinya. Ya, tentang riba, jual beli, hutang piutang. Bagus. Lanjut kita. Siapa yang tahu gambar ini? Apa ini? Yang gambar nomor 1 ini tentang apa? Jual beli. Transaksi jual beli. Seorang siswa dengan gurunya bertransaksi jual beli. Yang gambar 2 ini tentang apa? Jual beli online. Jual beli online atau e-commerce. Jadi sekarang maraknya jual beli online. Pernahkah Ananda melakukan atau transaksi melalui jual beli online tersebut? Pernah. Apa contohnya? Di Shopee kan? Apa yang antum beli? Tinggal dipilih saja. Itu sekarang ya. Begitu juga dengan ini, orang yang sedang memberikan pinjaman kepada orang lain. Ini transaksi jual beli. Itulah yang akan kita bahas nantinya ya. Jadi Ustazah akan memberi antum kelompok. Masing-masing antum kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Silakan duduk berkelompok. Ustazah kasih antum kelompok 1 berkelompok. Jadi nanti tugasnya ini. Kelompok 1 coba baca Al-Ghazali apa? Tentang pengertian jual beli, dasar hukum jual beli. Terdapat Quran surah Al-Baqarah 275 mengidentifikasi permasalahan terkait jual beli di era modern. Serta solusi yang mereka temukan mengatasi masalah jual beli di era modern sesuai dengan prinsip muamalah. Itu tugas kelompok 1 ya. Silakan duduk berkelompok. Silakan duduk berkelompok. Kelompok 1, kelompok 2 di sini. Silakan duduk berkelompok. Dah. Ini masing-masing kelompok ini tugasnya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Silakan masing-masing kelompok membuatnya di Chromebook pakai desain Canva ya. Ustazah kasih waktunya 10 menit ya. 10 menit. Nanti kalau ada kendala tanya sama Ustazah ya. Ini ketua kelompoknya Zaskia. Ini Al-Ghazali ya. Nih si Rashid. Ada terkendala kelompok 1? Salin-salin aja itu. Tidak enggak. Yang ini? Kendala? Nah, waktu tak lama-lama ya. Baik semuanya Ananda. Waktunya dah habis. Silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan kelompoknya. Kelompok 2 dan 3 silakan diperhatikan temannya dan berikan pertanyaan. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Besarkan suaranya ya kelompok 1. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan menyampaikan materi tentang pengertian jual beli yang akan dibaca
berdiri. Berdiri. Oh, ikut semester. Dah. Nabil. Simak. Pengertian jual beli. Jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak. Yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah disepakati syarat atau dan disepakati. Dasar hukum jual beli. Apapun dasar hukum jual beli yakni mempunyai landasan yang kuat dalam Al-Quran, Sunnah, dan ijma' Quran surah Al-Baqarah ayat 275. Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengalahkan keuntungan melalui peninggalan yakni jual beli dan mengharamkan riba. Mengidentifikasi permasalahan terkait jual beli di era modern. Kekeliruan terjadi ketika penjual membuat pertanyaan yang tidak benar tentang properti mereka, atau mereka gagal memberitahu pembeli sesuatu tentang properti yang mereka ketahui dan harus diungkapkan. Sebagian besar masalah dapat diperbaiki sebelum pertukaran kontrak. Solusi terkait dengan jual beli. Dalam menghadapi fenomena jual beli online yang semakin berkembang, solusi yang dapat ditawarkan adalah meningkatkan kesadaran akan pentingnya integritas dan kejujuran dalam setiap transaksi. Sejalan dengan ajaran yang terdapat dalam hadis Rasulullah tentang konsep antara lain. Hal ini dapat dilakukan dengan mengedukasi baik penjual maupun pembeli mengenai pentingnya memberikan informasi yang jujur dan akurat tentang produk yang ditawarkan serta memahami dengan seksama sebelum melakukan pembelian. Selain itu, perlu juga adanya regulasi yang mengatur transaksi online untuk menjamin perlindungan konsumen dan menegakkan prinsip-prinsip keadilan dalam perdagangan modern. Dengan demikian, kita dapat menciptakan lingkungan bisnis online yang lebih transparan, adil, dan beretika, sesuai dengan nilai-nilai moral dan ajaran agama yang terjanut. Sekian materi yang kami sampaikan. Adakah kelompok lain yang ingin bertanya? Silakan. Silakan kelompok 1, 2, 3 ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Mau ditanyakan? Silakan. Nih, mau kelompok 2 ingin bertanya nih? Iya, kelompok 2. Dipersilakan untuk kelompok 3. Saya dari kelompok 3 ingin bertanya, apa hukum jual beli? Apa hukum jual beli? Sekian dari saya. Ada kelompok lain yang ingin bertanya? Saya dari kelompok 2 ingin bertanya, di surat apakah dasar hukum jual beli? Ada contoh. Kita. Sehingga hukum asal dari kegiatan jual beli adalah mubah atau boleh. Tidak, kami tetap dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus untuk kelompok 1. Tentang pengertian jual beli. Nah, apa itu jual beli? Nah, ini dia. Secara bahasa apa artinya jual beli itu, Syifa? secara bahasa suatu persetujuan saling mengikat antara penjual sebagai pihak
pihak yang menyerahkan barang yang dibeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual. Ah, itu pengertian jual beli secara bahasa. Persetujuan saling mengikat antara penjual sebagai pihak yang menyerahkan. Secara istilah apa? Kegiatan tukar menukar. Ah, kegiatan tukar menukar antara barang dengan barang atau antara barang dengan uang berdasarkan syarat dan rukunnya. Ah, itu ya pengertiannya. Tadi ada kelompok dua bertanya tadi tentang dasar hukum jual beli. Ini dia. Ada di surat An-Nisa ayat 29 dan Al-Baqarah 275. Coba baca syarat akad ijab dan kabulnya. Nah, yang pertama syarat pelaku jual beli itu berakal sehat, balik, ya sudah dewasa, atas kehendak sendiri bukan dipaksa, kedudukannya tidak mubazir, saling rela antara kedua belah pihak. Itu syarat pelaku dijual milik penjual. Kalau barang orang lain kita jual boleh enggak? Tidak kan? Dan dapat diserah terimakan kepada transaksi jual beli. Barang diperjualbelikan ada berwujud barang yang tidak dalam sengketa. Ini ada ijab dan kabulnya. Syirat pernyataan berupa ijab kabul. Di online dalam Islam, kegiatan jual beli online termasuk dalam kategori muamalah kaidah fikih tentang hukum. Dasar dari muamalah adalah mengubah atau boleh. Itu ya. Jadi jual beli online itu dia transaksi tawar menawar barang antara penjual dan pembeli secara online dengan memanfaatkan teknologi. Ini dia. Itu ya. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada pertanyaan. Ustazah kasih antum tugas. Coba dicari tentang jual beli ini. Masalahnya yang lebih banyak lagi tentang jual beli ini apa saja? Mana perasaan antum belajar hari ini? Nih gambarnya sesuai dengan gambar ini. Apa yang kamu rasakan saat pembelajaran PAI? Yang ini? Ya. Senang. Ini apa nih gambar nih? Senyum. Minggu depan kita masuk pembelajaran tentang ilmuwan pada masa usia. Minggu depan ya. Itu pembelajaran kita minggu depan. Ada pertanyaan? Tidak. Silakan antum buat soalnya, soal objektif. Ada penilaian nanti di buku di halaman 45 ya. Iya, Zah. Kalau ada pertanyaan lagi? Kalau tidak, kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi